di Zoom kali ini kita akan bahas tentang produk knowledge dan juga tutorial pembuatan landing page. Jadi buat sobat sekalian, jangan lupa untuk simak di pembelajaran kali ini sampai dengan akhir ya, karena akan banyak sekali informasi menarik yang pastinya akan kami sampaikan. Nah, untuk memulai, Zoom kali ini supaya Zoom ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita mulakan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas tentang produk knowledge dari King Salman Deluxe Gift Hajj and Umroh ini ya. Sebelum kita membuat suatu produk pastinya ada yang melatar belakang ini. Apa sih yang menjadi latar belakang dari adanya produk King Salman Deluxe Gift Hajj and Umroh ini. Nah, yang pertama itu, masalah umumnya itu adalah keterbatasan bagasi, yang mana jemaah sering menghadapi masalah ketika harus membawa oleh-oleh dalam jumlah banyak karena keterbatasan ruang bagasi dan regulasi. Maka, dengan adanya produk King Salman Gift Hajj and Umroh ini bisa membantu mengurangi nih masalah dari keterbatasan bagasi ini. Jadi nanti ketika sobat sekalian atau konsumennya itu ada yang berangkat umroh ataupun haji. Jadi nanti selama ibadahnya itu khusyuk nih dengan untuk menjalankan ibadahnya. Jadi tidak memikirkan lagi nih nanti akan bawa banyak oleh-oleh dari sana, terus bagasinya bagaimana. Nah, kita me memberikan solusinya dengan menghadirkan produk ini supaya sobat sekalian tidak lagi pusing-pusing mencari, oleh-oleh haji selama di sana dan memikirkan bagasinya. Nah, yang kedua itu ada tampilan kemasan yang kurang menarik. Nah, di luaran sana masih banyak kemasan yang kurang unik dan menarik. Banyak tampilan kemasan yang terlihat mirip dan dari satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita menampilkan, produk oleh-oleh haji yang memang beda dari yang lainnya, yaitu dengan menggunakan pakai ball box dan pouch ya, nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Yang pastinya ini bisa menjadi daya tarik yang lebih gitu, karena beda dari, kompetitor lain gitu yang menyediakan atau menyajikan oleh-oleh haji yang biasanya dikemas hanya dengan plastik, dengan susunan yang seperti itu aja gitu ya. Sedangkan kita menyajikan dengan kemasan yang lebih lebih menarik lagi. Nah, dan yang terakhir ada kualitas produk standar. Nah, banyak produk yang dijual di pasaran menjualkan dengan harga yang miring namun belum menjaminkan kualitasnya. Nah, jangan khawatir, kami di sini menyediakan produk dengan isian yang semuanya insya Allah berkualitas dan dijamin halal, kemudian dijamin fresh dan juga selalu dijamin adanya garansi untuk semua produknya. Jadi kalaupun nantinya ada kendala ataupun hal yang lainnya itu kami mudah memberikan garansinya dan mudah untuk klaim garansinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih Deluxe Gift Hajj and Umroh ini? Nah, itu tidak hanya menjadi pilihan tepat bagi para jamaah, tapi juga mencerminkan kepedulian kami terhadap pengalaman ibadah yang mengedepankan kualitas, kuantitas, kenyamanan, keamanan, dan harga yang bersaing. Jadi, kami menyediakan produk yang insya Allah sangat-sangat membantu nih untuk, sobat sekalian dalam, berbisnis karena kami ini menyediakan produk yang berbeda dari produk-produk lainnya sehingga nantinya itu banyak konsumen yang tertarik dengan, ciri khasnya seperti itu. Kita akan membahas tentang keunggulan. Jadi pasti dong kalau misalkan kita mau jual produk itu kita pasti ngelihat dulu ini keunggulannya itu apa aja seperti itu ya. Nah, yang pertama kita ada di best quality. Jadi kalau misalkan ditanya, ah ini mah produknya biasa aja, tapi untuk oleh-oleh ini kita memiliki best quality di mana bahan bakunya itu pilihan terbaik, udah pasti halal, fresh dan kita melewati 2 kali QC dan udah pasti tanpa pengawet. Nah, dari kemarin saya sudah terima juga ya di grup banyak yang tanya, Kak, ini expirednya kapan ya? Kak, ini kurmanya expirednya kapan ya? Gitu. Nah, jadi sobat, jangan jangan khawatir karena memang untuk produk ini kita akan dikirimnya itu yang paling fresh seperti itu. Jadi bukan di stok yang makin lama semakin lama gitu ya. Insya Allah kita akan mengirimnya itu si produknya itu yang fresh. Jadi kalau misalkan ada yang pesan, insya Allah nggak usah khawatir dengan keaslian ataupun dengan ini fresh atau lama enggak ya gitu.
Nah, selanjutnya ada di eksklusif dan unik gitu ya. Nah, biasanya kita kalau mau jualan produk itu kita harus ada produk yang unik gitu. Kenapa? Karena biar kita bisa bersaing juga dengan oleh-oleh yang lain. Selain eksklusif dan unik juga di sini eksklusifnya itu kita premium, udah pasti banyak pilihan. Kita ada di 3 pilihan nih, sudah ada di gambarnya tuh ya, sudah ada yang warna hitam, ada abu-abu, dan juga ada yang galaksi. Lalu mudah dibawa. Jadi kalau misalkan ditanya, Kak ini mudah dibawa nggak ya? Soalnya saya orangnya nggak mau ribet, nanti kalau misalkan saya bagi-bagi oleh malah bagikan oleh-oleh ini malah jadi ribet gitu. Nah, ini kita mudah dibawa, menarik dan customable juga. Nah, di sini menariknya itu kenapa? Karena kita bisa pakai nama, nanti kita bakalan bahas kenapa sih ini bisa pakai nama, kalau mau pakai nama yang mana, nanti bakal dibahas selanjutnya. Terus kita juga reuse dan multifungsi. Jadi oleh-oleh dari King Salman itu kita nggak cuma sekali pakai saja, kayak ya udah untuk oleh-oleh itu ya udah we kita makan dalamnya aja gitu. Tapi insya Allah kita bisa multifungsi dan bisa digunakan kembali. Selain itu safety dan garansi ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan ditanya untuk sobat semuanya dikirim dengan bubble ataupun kardus tambahan. Jadi kalau misalkan di jalan teh ini saya khawatir nih nanti si rusak ini isinya rusak nanti penyok seperti ini itu. Insya Allah kita bakal kirim seaman mungkin, sudah lengkap dengan bubble dan juga ada kardus tambahannya. Selain itu pengiriman aman datang dengan keadaan bagus. Nah, selain itu di sini ada special request free custom nama di kemasan dan free konsultasi. Jadi untuk sobat semuanya, kita itu ada yang di bagian pouch. Nah, itu pouch itu tuh kita bisa pakai nama. Jadi sebagai oleh-oleh biar tambah berkesan nih, oh iya nama yang sudah haji atau umrohnya kayaknya pakai nama nih, si oleh-olehnya bagus, menarik seperti itu. Dan selain itu kita ada free konsultasi. Di sini kode kemitranya itu KSK, insya Allah akan dipegang sama Teh Naura. Jadi Teh Naura itu bisa tuh konsultasi, misalkan Teh namanya kayak gini bagus gak ya? Nah nanti insya Allah sama Teh Naura bakal dibantu. Ini cocoknya seperti apa, bagusnya seperti apa, seperti itu ya. Boleh dilanjut? Nah, nah tadi kan sudah disampaikan ya, yang bisa pakai nama yang mana. Terus kalau misalkan yang gable box itu seperti apa? Nah, di sini kita ada level package-nya, kita punya 2 desain, bukan 2 desain ya, 2 kemasan, di mana kita itu ada Shafa sama Marwah. Apa bedanya? Jadi untuk sobat semuanya gampang mengingatnya ada Shafa, ada Marwah. Biasanya Shafa sama Marwah itu pasti sepaket Shafa Marwah gitu. Kalau yang Shafa, dia desainnya itu dalam bentuk gable box. Kalau ditanya gable box tuh kayak gimana teh? Pokoknya dia itu bentuknya box aja kayak gitu ya. Bentuknya box, dia namanya itu Shafa. Nah, kalau Marwah diingatnya itu dia bisa pakai nama. Nah, dia bentuknya itu dalam kemasan pouch. Atau kalau misalkan bunda cewek-cewek mah biasanya suka punya pouch make up, jadi ada tempatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau pakai nama, ini bisa pakainya yang mana? Yang Marwah, pakainya yang pouch. Nah, itu bisa pakai nama. Selain itu, nah sobat semua juga bisa sudah dilihat ya di sini ada 3 desain, ada Safa ataupun Marwah desainnya sama, ada di 3 pilihan, ada di galaksi, abu, dan juga hitam. Nah itu biasanya gimana selera dari sobat semua ataupun calon konsumen bisa disesuaikan. Tapi memang dominan warnanya itu terlihat seperti itu ya. Kenapa sobat di sini perlu tahu untuk keunggulan dari gift Haji and Umroh ini? Karena di sini kan sobat tentunya akan promosi ke konsumen ya. Masa iya kalau misalkan kita sebagai penjual tidak mengetahui produk knowledge-nya, apalagi keunggulan dari produk yang kita jualkan. Jadi itu yang tadi boleh dicatat dan juga boleh diingat oleh pada para sobat King Salman di sini semua untuk nanti dipromosikan ke konsumennya. Nah, yang sekarang kita langsung aja bahas varian dari isi paket Safa juga Marwah. Ini juga nggak kalah penting karena nanti kalau misalkan saat sobat semua promosi, otomatis harus sudah ingat ini isinya itu apa aja. Jadi ketika nanti konsumennya bertanya, ini sudah include apa aja, terus keunggulannya apa aja, nanti sobatnya bisa jawab dengan yakin. Dan tentunya kalau misalnya sobat udah menguasai produk knowledge-nya, udah menguasai apa aja isinya, nanti tentunya konsumennya juga bakal semakin yakin buat pesan. Nah, di sini yang pertama ada Safa Series. Di Safa Series ini terdapat 6 isian, yaitu yang pertama ada kacang Arab, yang kedua ada coklat kerikil, ada coklat Turki,
ada air zam-zam, ada kurma king salman, juga kismis mutiara. Nah, kalau untuk yang Marwah series, ini isinya ada air zam-zam, ada kurma king salman, kismis mutiara, kacang almond, kacang Arab, coklat kerikil, juga coklat Turki. Nah, apa bedanya? Kalau yang Safa ini isiannya ada 6. Nah, yang Marwah istimewanya itu terdapat kacang almondnya. Nah, kebanyakan tadi sudah dibahas juga oleh Teh Nur ya, kebanyakan sobat di sini semua mempertanyakan nih, expire-nya itu produknya kapan ya? Kenapa kita bukannya nggak bisa jawab? Sebetulnya karena ini isiannya banyak, otomatis itu expire-nya berbeda-beda. Nah, yang Teh Nur tadi sampaikan juga bahwa perlu digarisbawahi, ini kita kirimnya untuk isiannya itu insya Allah yang fresh. Jadi nanti misal ada konsumen yang request, misalnya Teteh mau buat keberangkatan umroh tanggal sekian, boleh nih nanti dipesankannya dari sekarang, tapi dikirimkannya tanggal berapa? Boleh. Itu bisa dikonsultasikan ke admin support sobat semua di sini, ke Teh Naura. Boleh di requestkan misalkan buat nanti September, boleh dipesankannya sekarang, nanti mau dikirimnya September, biar apa? Biar produknya pas dikirimnya fresh seperti itu. Nah, untuk isiannya juga karena ini ada kurma, juga kismisnya, otomatis biasanya kan kalau oleh-oleh haji itu memang langsung dikonsumsi baiknya. Nah, karena ini ada buah freshnya, boleh tuh nanti sobat ke konsumennya juga boleh agak diedukasi, misal kalau untuk isiannya itu bisa ditaruh di kulkas, misalnya seperti itu. Karena kan ini buah segar ya, ada buah segarnya yaitu kurma seperti itu sama kismis. Nah, kalau untuk yang kemasan Safa ini, tadi sudah Teh Nur jelaskan juga, ini dikemasnya oleh Gable Box. Nah, nanti ketika dikirimkan, jangan sampai nanti sobat ada yang tiba-tiba komplain atau menyampaikan ke kita, kenapa ini kok isiannya nggak disimpan di kardusnya gitu. Kenapa? Nah, khusus yang paket Safa itu kita kirim secara terpisah. Jadi untuk kemasan dan isiannya itu nggak langsung dirakit. Kenapa? Karena takutnya nanti di perjalanan untuk kemasannya atau packagingnya itu takutnya nanti pas sampai itu bentuknya tidak sesuai yang diinginkan. Karena kan kalau di perjalanan kita nggak ada yang tahu, walaupun kita sudah safety, takutnya nanti dari kondisi perjalanannya kita nggak ada yang tahu. Dan untuk menyusun gable boxnya ini nggak perlu khawatir, kita udah sediain tutorialnya dan itu sangat mudah. Seperti itu, sobat. Boleh dilanjut, Teteh? Nah, di sini kita berbicara mengenai ketentuan custom lebih detail ya. Tadi sudah Teh Nur sampaikan sebelumnya untuk ketentuan custom atau boleh custom nama itu khusus di paket Marwah yang pouch ya. Biar gampang bedainnya paket Safa yang box, paket Marwah yang pouch begitu ya sobat. Nah, ini tulisan pada kemasan paket bisa custom sesuai redaksi tulisan keinginan pemesanan. Ini kalau untuk paket Marwahnya ada minimal pemesanan yaitu 50 sampai 100 pieces seperti itu. Kalau lebih boleh sekali. Nah, karena ini untuk custom namanya boleh free konsultasi, boleh request logo atau nama perusahaan, nama yayasan atau organisasi atau komunitas dari yang pemesan. Nah, maka dari itu nanti kalau misalkan sobat di sini melakukan pemesanan, semisal mau dikasih logo atau tulisannya kan kita sudah sediakan default. Mau dirubah juga silahkan. Namun konsultasikan dulu ke admin supportnya. Boleh dikonsultasikan dulu ke Teh Naura. Nanti bisa berbicara tuh kita diskusi masalah eh, minimal pemesanannya berapa. Kalau misalkan seluruh desainnya diganti, semisalnya ada request seperti itu boleh, tapi nanti bisa didiskusikan dulu ke admin supportnya seperti itu. Atau sobat mau pakai default dari kami yang ini ada ya di Zoom yang ada kata-katanya semoga setiap doa bla 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 boleh, cuma mau diganti namanya boleh. Nanti boleh dikonsultasikan saja agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian. Yang penting dikonsultasikan dulu aja ke admin supportnya. Seperti itu ya sobat. Pada kesempatan kali ini saya juga mau share tentang price listnya. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya harganya berapa sih Teh? Harganya itu untuk yang Safa itu yang box itu adalah harga resellernya 15.500. Untuk harga jualnya 19.500. Kenapa kita tentukan harga jualnya? Karena biar semuanya rata-rata sama. Tapi tetap boleh dinaikkan nggak? Boleh, silahkan. Itu kita memberikan kebebasan untuk reseller itu menaikkan apa namanya harga jualnya ya. Kalau misalkan untuk yang Marwah sendiri harganya itu 28.500.
Nah, harga jualnya itu 35.500. Mau dinaikkan lagi silahkan. Tapi kenapa marginnya cuma sedikit? Saya bantu jelasin ya. Untuk oleh-oleh sendiri, kenapa kita ngejar marginnya sedikit? Yang penting banyak yang beli. Karena kalau untuk oleh-oleh haji itu gak mungkin dong belinya cuma satu, kan buat dibagi-bagiin. Belum buat saudara, belum buat rekan kerja, orang-orang spesial juga. Itu minimal 20 itu biasanya untuk bagi-bagi ya. Jadi menurut kita, menurut King Salman kayaknya yang penting kejar kuantitinya. Yang penting banyak yang pesan dan orang suka dengan produknya. Seperti itu. Kalau misalkan orang udah tahu kualitasnya ya orang pasti akan repeat order lagi seperti itu. Apalagi ini untuk dibagikan. Jadi kan ini pasti kalau misalkan produknya bagus, orang pasti akan lebih mengenal gitu ya. Landing page itu seperti halaman website gitu. Jadi nanti itu akan terhubung apa namanya ke nomor WhatsApp teman-teman. Kalau misalkan sobat semua di sini mau buat landing page, ayo kita belajar bareng-bareng. Cuman untuk yang akan saya tutorialkan hari ini adalah tidak menggunakan berbayar atau WordPress biasanya kita pakai. Nah, jadi kita akan pakai yang gratis yang semua orang bisa pakai gitu ya. Semua orang bisa pasang, semua orang bisa mengaplikasikannya. Insya Allah ini mudah selama teman-teman mau mempraktekannya. Sambil kita belajar tutorial pembuatan landing page. Semuanya udah siap? Udah kalau misalkan ada yang mau langsung praktek juga boleh. Yang penting harus ada email syaratnya dan juga punya kalau bisa ya pakai laptop atau pakai komputer. Kenapa? Karena memang ini cukup banyak langkah-langkahnya. Jadi kalau misalkan pakai pakai apa namanya? Kalau misalnya pakai handphone agak sulit kayaknya. Oke, nah kita akan mulai untuk tutorial cara pemasangan landing page dari materi yang sudah sampaikan kemarin. Kemarin ada yang sudah akses untuk drive-nya. Ini adalah link yang kemarin saya share. Sobat semua kalau misalkan sudah sudah mengklik link drive yang sudah saya sempat share kemarin, saya akan membuat tutorialnya sekarang. Nah, nanti ketika mengklik link yang sudah saya share ini akan seperti ini bentuknya. Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 8. Nah, kita coba cek ya. Jadi ini tuh untuk nomor-nomor ini adalah susunan. Jadi nanti ketika pemasangan landing page-nya itu akan menyusun dari 1 sampai 8. Saya kasih note sedikit di yang nomor 6. Nomor 6 ini saya kasih note sedikit. Jadi untuk apabila harganya ingin dirubah, bisa request ke admin support ya. Mau ke saya boleh, mau ke Teh Naura juga boleh via Japri. Pengen dirubah ya harganya nanti di landing page, pengen segini-segini. Boleh silakan, itu nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal dikonfirmasi ke kita aja, nanti kita bantu rubah harganya. Seperti itu. Kemarin juga ada yang request, katanya pengen yang ini, COD-nya pengen dihapus. Katanya bagian COD nih, COD biar di tempat nggak mau ah. Soalnya saya nggak mau buka COD buat konsumen. Boleh, nggak apa-apa. Nah, kemarin juga ada yang sudah report ke saya, sudah diaplikasikan gitu. Dia sudah memberikan hasilnya ke saya. Oke, kalau kayak gitu ya. Nah, saya langsung ke langkah-langkahnya sekarang. Katanya ini cara buatnya, ini nggak bisa langsung diklik baru ya. Nggak bisa. Ini, lihat. Kalau seperti ini saya kasih panah. Kelihatan nggak panahnya, Tenora? Kelihatan ya. Oke, nah ini nggak bisa langsung baru di sini, nggak bisa. Kenapa? Karena ini masih di drive-nya kita, drive-nya tim support. Nah makanya untuk membuat yang baru, ini kan drive-nya ini ya, kita buka tab baru, klik drive. Nah drive-nya itu kita carinya di yang sini, yang kotak ini nih, yang ada 9 titik ya, yang aplikasi Google. Nah scroll untuk cari yang drive. Nah kita buka, ini drive kita ya, ini drive yang punya saya pribadi. Selamat datang di Drive. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, nanti kita klik yang baru ini nih. Kita klik yang baru. Nah, baru bisa nih ada menu-menunya ya. Nah, menunya ini kita pilih yang lainnya. Kemudian Google Sites. Kita buat pakai Google Sites. Kenapa? Karena ini adalah fitur dari Google yang bisa membuat sites atau web secara gratis gitu ya, dengan menunya yang mudah gitu. Kita klik Google Sites. Oke, nah nanti tampilan halaman Sorry ya. Kak, maaf. Ya. Aku kebetulan pakai bahasa Inggris. Ini apa ya kalau nyari
itu ya di bahasa Inggris namanya apa ya kalau lainnya tadi? Other ada nggak? Pokoknya yang paling bawah aja. Nih yang di bawah Google Form berarti. Lainnya yang paling bawah ada? Di bawah Google Form ada panah lagi? Yang Google Form ya. Ya di bawah Google Form ada other biasanya. Ya, ada Ya. more. Nah ada Google Sites. Klik Google Sites, Google Pak. Site. Oke. Ya. Ya. Oke. Lanjut ya, Pak. Ya, masuk. Oke. Nah, kalau ini karena kita sudah membuatkan desainnya default, jadinya kita hapus aja ininya. Nah, ini kan pasti halaman utamanya akan seperti inilah kelihatannya ketika dibuka sites-nya. Makanya kita hapus aja nih, hapus header ya, kita hapus. Jadi semuanya kosong. Kosong ya. Kita kasih situs ya, ini kan untuk di drive-nya teman-teman ya. Misalkan ini saya kasihin file saya ya. File saya namanya landing page GHU King Salman. Nah, saya coba kayak gini. Ini untuk namanya aja. Tapi kalau misalkan ininya judulnya ini kan nanti akan berpengaruh ya. Misalnya eh, King Salman Gift. Ini mau dirubah ya judulnya. King Salman Gift. Jadi nanti kalau halaman yang di bawah ini nanti akan bisa diakses oleh konsumen kita. King Salman Gift Hajj dan Umroh ya. Seperti ini misalnya. Oke, ini untuk atasnya aja ya. Nah, kita tambahkan logo misalnya. Tambahkan logo. Kalau mau pakai logo boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya pengen pakai logo. Saya coba pakai logo. Saya punya beberapa logo, pakai logo King Salman. Contohnya warna putih aja. Kalau di tempatnya kami boleh nggak pakai logonya King Salman? Boleh, silakan. Asal tulisannya jangan King Salman official, Pak. Bagaimana? Jangan King Salman official. Official. Oke, Jangan, oke. ya. Jadi kalau misalkan kayak King Salman, apa ya, misalkan toko King Salman ya boleh gitu kan. Karena kalau official itu punya kita. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau misalkan sudah diupload, nah nanti berarti di close aja nggak apa-apa. Karena itu akan tersave secara otomatis di sininya. Lanjut, kita tinggal upload gambar yang tadi. Nah, gambar yang di drive yang ini, boleh oleh teman-teman di-download dulu ke laptopnya masing-masing. Nah, nanti kalau misalkan sudah di-download, tinggal kita upload. Nah, di menu yang sebelah kanan, ini ada gambar. Ya, ada gambar, ada ini, berarti kalau misalnya yang pakai bahasa Inggris, berarti biasanya gambarnya picture tulisannya. Picture, drive, terus teks gitu ya. Nah, berarti tinggal pilih yang gambarnya yang ada tulisan merah ini ya, gambar picture berarti. Gambar, upload. Teman-teman di sini kalau misalkan mau satu-satu boleh, mau langsung semua boleh. Kalau satu-satu paling kayak seperti ini munculnya. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau misalkan teteh saya mau semua langsung boleh. Saya coba ya. Kita langsung semua. Oke. Kita upload semuanya. Oke. Maaf, terlalu cepat, Pak. Oh, oke. Bapak mau dari mana? Mau ulang dari mana? Bapak mau ulang Tadi dari mana? dari yang Google Drive itu. Oh, dari Google Drive. Oke. Bapak gambarnya udah di-download semua. Udah. Belum. Nah, atau enggak ya boleh di-download dulu deh semuanya. Di-download dulu gambarnya. Sudah? Di-download dulu. Kebetulan ini juga saya record ya. Jadi nanti kalau misalkan memang ada yang butuh, bisa nanti saya share recordnya. Oke? Nggak apa ya, berarti kita lanjut ya. Siap. Oke. Nah, ini untuk gambar yang awal ini, kita kan ini kan nanti halamannya, ini kan ada banyak garis-garis ya. Ada banyak garis-garis. Nah, kita maksimalkan ukurannya. Contoh ya, saya perbesar. Perbesarnya sampai maksimal garis-garisnya aja. Nah, berarti maksimalnya sampai segitu ya. Nah, ini kan kepotong, berarti tinggal kita panjangkan sampai tidak terpotong. Begitu. Kita kecilkan ya, biar agak kelihatan. Nah, masih belum, masih terpotong. Nah, sudah pas segini ya. Nah, selanjutnya biar nggak ribet gitu loh ya.
Saya kasih contoh. Biar lebih cepat. Ini kan nomor 1 tadi gambarnya. Ini nomor 2. Tarik gambar dari sini sampai garis warna biru ini. Sampai seperti ini warna birunya. Langsung. Jadi seperti ini. Ya, sudah mulai membentuk landing page. Lanjut gambar yang ketiga. Jadi jangan di sini ya. Jangan di warna biru yang membentang ini, tapi yang di sini. Di bawah gambar. Biar langsung gambarnya satu ukuran. Nah, langsung jadi seperti ini. Jadi dari opening, dari landing page, ini juga yang gambar, keunggulannya sudah muncul, tinggal pilihannya. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi sampai di sini. Begitu pun seterusnya. Sampai harga yang spesial. Nah, tapi khusus untuk yang pesan sekarang, ini tidak perlu tidak perlu digabung, tidak perlu di sini aja dipisah. Kenapa dipisah? Karena nanti kita akan memasukkan nomor WhatsApp dari teman-teman ke gambar pesan sekarang. Jadi ketika nanti ada konsumen scroll websitenya sampai bawah, diklik langsung terhubung ke WhatsApp sobat semua. Seperti itu ya. Jadi kita pisah nih gambar yang pesan sekarang ini nggak boleh digabung. Jadi pembesarannya harus manual gitu. Kenapa nggak kayak tadi teh biar lebih gampang? Karena nanti jadi ngeling satunya, jadi semuanya kegabung. Nanti semuanya ketika diklik terhubung langsung gitu, padahal belum di scroll gitu. Intinya yang gambar pesan sekarang ini harus dipisah, tidak bisa digabungkan gitu ya. Termasuk yang ini juga nggak boleh digabungin. Berarti ini dibesarkannya tidak bisa seperti ini, tapi harus manual gitu ya. Kita besarin manual. Saya besarkan dulu. Nah, ini sudah hampir jadi ya. Nih, teman-teman saya kasih preview ya. Jadi nanti ketika landing page-nya sudah dipublikasi, gambarnya akan seperti ini. Ini penggambaran kalau kita buka di komputer atau di PC ya. Tuh, jadi ada logo di sini, ada King Salman Gift and Umroh, Hajj and Umroh. Misalkan mau pakai nama toko teman-teman, misalnya namanya apa ya namanya ya? Asri Store misalnya. Nah, nanti di sini mau diganti namanya King Salman Gift Hajj and Umroh, boleh, itu silakan. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi penggambarannya seperti ini ya tuh. Jadi seperti halaman website. Nah, kalau ini preview dari komputer, ini kita preview dari handphone ya. Nih, jadi nanti kalau misalkan di ponsel, gambarnya landing page akan seperti ini kalau diklik linknya. Nah, tuh seperti ini ya. Jadi nanti ketika klik pesan sekarang bisa langsung terhubung ke WhatsApp sobat semua. Oke, kita langsung lanjut ya. Ini sudah hampir jadi. Kemudian nanti tinggal dimasukkan nomor WhatsApp teman-teman. Saya kasih contoh. Misal teman-teman buat ini misalnya. Jadi klik yang pesan sekarang, kemudian pilih yang sisipkan link. Ya, yang gambarnya seperti inilah, seperti apa ya, lonjong gitu. Namanya ini bahasanya sisipkan link. Nah, kemudian klik sisipkan linknya. Kemudian ini link yang paling mudah. Kalau teman-teman punya link Bitly sendiri atau Linktree, yang kayak itu kalau misalkan ada yang belum paham, nanti kita belajar bareng. Ini yang paling mudah linknya. Contoh, wa.me/628 nomor telepon teman-teman WhatsApp-nya. Misal nomor ponsel saya misalnya 628567890. Misal seperti itu ya. Ini sudah pasti langsung terhubung ke nomor pribadi saya. Jadi terapkan. Nah, ketika nanti konsumen itu klik pesan sekarang, ini akan langsung terhubung ke WhatsApp teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai. Tapi nggak sampai di situ. Ini perlu kita publikasi. Karena kalau misalkan kita nggak klik publikasikan, maka ini nggak akan pernah bisa dibuka oleh orang lain. Oke, makanya kita publikasikan. Nah, nama linknya bisa kita
bisa kita setting namanya. Misalnya, jadi nanti kan contohnya nih. Jadi kan kalau yang sites google.com view itu udah pasti itu bawaan dari Google-nya. Nah, ini yang kita bisa setting, yang King Salman Gift Haji and Umroh yang ini. Kita bisa setting. Contoh, misalnya saya mau gift Haji and Umroh street misalnya. Asri Store. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini masih warna merah. Kita coba cari. Namanya misalnya apa ya? Apa ya? Asri Store. 1, 2, 3 misalnya. Oh, masih nggak bisa. Bentar. Nggak bisa kok bisa. Biasanya bisa. Atau jangan pakai dan ya. Jangan pakai dan. Gift Haji Umroh. Nah, pokoknya kalau tanda merah berarti nggak bisa. Ya. Pakai strip misalnya. Nah, pokoknya sampai tandanya centang biru seperti ini. Kok Astro ya? Asri. Oke, intinya sampai tanda centang biru. Oke, nah ini berarti sudah selesai. Berarti kita tinggal publikasikan. Seperti itu. Kemudian, nanti teman-teman tinggal sebentar. Nah, teman-teman tinggal klik yang ada di atas ini nih. Yang ada di atas ini, ya salin site link yang dipublikasikan. Salin link. Maka link tersebut bisa reseller share kemana saja. Di tiap postingan, dimanapun, itu bisa. Jadi nanti kita lihat pratinjaunya. Lihat situs yang dipublikasikan. Jadi landing page kita sudah selesai. Dalam waktu ya paling 5 menit, 10 menit kalau sudah terbiasa, ini sudah selesai gitu ya. Jadi nanti tinggal oleh teman-teman dipasang secara manual. Kenapa sih Teh nggak bisa dibantuin landing page-nya? Karena ini adalah menggunakan akun Google pribadi. Jadi kita tidak bisa akses begitu ya. Oleh karena itu, teman-teman harus belajar bisa biar ketika gabung jadi reseller King Salman itu udah bisa apa promosinya. Saya udah bisa bikin landing page gratis lagi gitu. Seperti itu paling ya. Jadi teman-teman kalau misalkan aduh Teh kecepatan, nanti saya ada recordnya nanti semoga saya bisa share ya. Kita edit dulu nanti biar kita segera share ke reseller semua. Seperti itu paling Teh Naura. Biar kita bisa langsung segera ya untuk jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Bagaimana nih Bapak Ibu semua? Udah ada gambaran atau bayangannya belum nih? Oh, cara pembuatan landing page itu ternyata kayak gini ya. Kalau misalkan kitanya udah paham gitu, oh mudah juga ternyata ya untuk membuat landing page yang insya Allah bisa membantu untuk apa ya promosi sobat sekalian nih. Jadi lebih luas lagi nanti dalam promosinya. Tuh, alhamdulillah tuh katanya sudah ada pencerahan juga tuh katanya kayak gitu. Nah, buat sobat sekalian yang masih bingung ataupun ada hal-hal yang pengen ditanya ini tentang tadi produk knowledge-nya, kemudian yang tutorial pembuatan landing page-nya juga, boleh untuk bertanya juga ya di kolom komentar. Jadi tinggal diketik nanti insya Allah kita bantu jawab satu persatu ya sobat. Nah kita lihat dulu nih, udah ada berapa pertanyaan ya untuk dari selama tadi kita menjelaskan. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab aja ya, Teteh gimana? Oke. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mana nih? Wah, lumayan banyak juga nih untuk pertanyaannya ya. Untuk ada pertanyaan dari Ibu Santi nih katanya, untuk landing page itu untuk diuploadnya di mana? WA? Oke, Oke, saya langsung boleh bantu jawab ya. Nah, untuk landing page sendiri, misalnya nih ya teman atau sobat semua ini sering posting di Facebook misalnya atau di Instagram. Kan itu pasti akan ada caption ya. Jadi kayak misalkan foto, gambar dikasih caption. Caption itu tulisan yang kayak misalkan untuk mendukung video atau gambarnya gitu loh ya. Nah, itu juga bisa ditambahkan sebagai cantuman link landing page. Jadi ketika nanti, jadi teman-teman nggak usah lagi nih nyantumin nomor WhatsApp misalkan di caption, hubungi WhatsApp ke sini, nggak usah. Jadi nanti linknya sudah terhubung dengan landing page.
landing page itu berisikan dengan informasi produk yang mereka tertarik nih. Kan teman-teman posting tentang produk, misalnya produk Safa atau misalkan Marwah. Tapi ketika diklik landing pages, itu sudah berisikan lengkap informasinya, keunggulannya, harganya, kemudian apa saja bentuknya seperti apa. Jadi nanti ketika masuk dan terhubung ke WhatsApp teman-teman, teman-teman bisa langsung proses dalam artian ketika mereka klik berarti mereka artinya tertarik untuk order dong, ya kan? Pengen nanya-nanya dulu lah istilahnya. Tapi mereka sedikit banyak mereka sudah mengetahui informasi dari produk GHO itu, ya dari oleh-oleh itu. Jadinya mereka tidak terlalu mentah tentang produk yang mau mereka tanyakan. Seperti itu. Baik. Jadi sudah jelas ya. Jadi untuk promosinya sendiri itu bisa dilakukan di mana saja nih. Karena adanya landing page ini bisa memudahkan karena nantinya semua penjelasan dan lain sebagainya sudah ditampilkan nih. Jadi tinggal konsumen itu tinggal klik nantinya terhubung dan bisa menghubungi sobat sekalian gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Pak Agus. Nah, katanya pertanyaannya landing page yang sudah dipublish itu apa bisa diedit kembali, Teh Awul? Boleh untuk bantu dijawab. Boleh, nah saya jawab ya. Bagus itu. Jadi kalau misalkan nanti mau diedit lagi itu boleh, silakan ya. Yang penting, jadi nanti kalau misalkan diedit itu jangan lupa dipublish lagi. Jadi nanti bisa terupdate kan untuk yang publishingnya, landing page-nya seperti itu. Ada lagi? Baik, masih ada nih Teh Awul dari Bapak Hidayat. Nah, katanya landing page itu bayar nggak? Untuk dibantu dijawab Teh Awul. Jadi sebenarnya landing page itu memang betul ya tidak berbayar gitu ya. Tapi memang untuk yang iklan ini berbayar. Makanya orang tuh banyak yang kalau teman-teman apa namanya sering lihat iklan-iklan Facebook itu kan pasti terhubung ke landing page. Nah, sementara untuk interface dari WordPress sendiri itu sangat banyak. Sangat banyak. Makanya kenapa saya saat ini men-share-nya dalam bentuk Google Sites. Google Sites ini menurut saya interface-nya sangat-sangat mudah. Sangat mudah untuk diaplikasikan. Bahkan ada dalam bentuk bahasa Indonesia juga. Jadi teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya sendiri. Sementara untuk WordPress itu tidak semuanya bisa mengaplikasikan. Karena memang toolsnya sangat banyak. Ada juga yang memang belum terlalu paham juga. Gitu. Saya juga masih perlu memperdalami untuk yang WordPress. Paling enggak jadi nanti makanya kita ulas dulu untuk yang landing page-nya dalam bentuk Google Sites dulu aja. Seperti itu. Yang penting bisa membuat landing page bareng-bareng. Itu goals-nya. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Untuk selanjutnya nih masih ada pertanyaannya Teh Awul masih mau menjawab nih Teh Awul. Oh, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Usep Saipullah nih katanya, bagaimana dengan harga produknya sudah ditentukan? Mungkin tadi ya ya, head yang sudah ya. kita tentukan. Nah, headnya itu kan harganya 19.500 dan 35.500. Itu harga eceran terendah yang sudah kita tentukan. Kenapa? Karena biar harga di pasaran itu sama. Misal ya, ini kan kita kalau misalkan kita kan membebaskan reseller untuk promosi di mana aja. Ngiklan boleh di marketplace seperti Shopee, Tokopedia juga silahkan. Kita sangat membebaskan itu semua. Nah, gimana kalau misalkan kalau harga eceran terendahnya tidak kita tentukan, maka harga pasar akan bertuburkan satu sama lain. Makanya kita tentukan harga eceran terendahnya. Kalau teman-teman mau menaikkan silahkan. Sebenarnya kalau mau diturunin juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan sampai ada harga yang diposting. Misal ya, misal ini. Misal teman-teman pasang harga dengan harga eceran terendah yang sudah kita tentukan. Tapi tiba-tiba misalkan ada yang nego nih via Japri ya negonya. Saya pengen dong dikasih diskon segini-segini. Itu silahkan, itu kita kasih kebebasan kepada reseller. Asalkan harganya tidak diposting kalau harganya di bawah eceran yang sudah kita tentukan. Kenapa? Karena nanti harganya takutnya bentrok di pasaran. Nanti ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Seperti itu ya, Teh. Baik, terima kasih atas jawabannya Teh Awul. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan nih. Masih boleh untuk dibacakan? Boleh. Oke, baik. Nah, ini dari Ibu Santi lagi nih katanya.
Kan setelah dipajang di toko, ada customer yang minta langsung banyak saat itu juga, sementara kami tidak ada stok. Bagaimana menyiasatinya? Karena kalau di stok khawatir tidak cepat laku. Nah, itu yang pertama nih. Yang kedua, nah syarat LP harus ada gambar yang sudah siap diupload ya, atau tidak gitu. Boleh untuk dibantu dijawab ya, Teh Awal. Oke, saya jawab satu persatu ya. Namanya Kak Santi ya. Oke. Ada customer yang minta langsung banyak saat itu juga, sementara kami tidak ada stok. Kalau misalkan kita paling bisa kasih solusinya adalah dalam bentuk dropship. Bagi teman-teman yang belum tahu dropship, itu adalah kita mengirimkan langsung barang dari sini, dari King Salman, kita langsung kirim ke alamat konsumen. Begitu. Paling mungkin kalau misalkan paling nungguin dikirimnya aja. Karena kalau misalkan untuk Safa, insya Allah kita selalu ready stock karena setiap hari alhamdulillah ada aja yang order gitu ya. Mungkin karena umroh di luar sana sudah mulai meningkat ya keberangkatannya. Makanya kita siap-siap nih untuk takutnya teman-teman tiba-tiba ada yang order Kak saya mau 100 misalnya. Takutnya ada yang kayak gitu. Nah makanya insya Allah kalau misalkan untuk yang Safa kita selalu ready. Tapi kalau misalkan sobat semua ada yang misalkan saya pengen marwah misal, tapi tiba-tiba dadakan banget. Paling kita bisa kasihnya marwahnya non custom karena di sini yang ready itu paling marwah yang non custom. Tetap kalau ada yang custom itu perlu produksi sekitar 7 hari kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan mau yang pengen hari itu ada, kalau hari itu ada nggak bisa ya. Cuma kalau hari hari saat itu bisa langsung dikirim bisa. Kalau hari itu ada belum tentu ya. Paling kalau misalkan kita bisa langsung kirim ke alamat konsumennya di dropship hitungannya. Yang kedua, syarat LP harus ada gambar yang siap diupload ya. Tadi kita sudah sampaikan ya bahwa kita menyediakan mentahan landing page-nya. Jadi tinggal teman-teman pasang aja. Ada reseller yang report ke saya, dia sudah bikin landing page, namanya Bapak Amirno. Wah ini dia memberikan inovasi sendiri di landing page-nya. Saya mau kasih tunjuk, bentar. Sebentar, saya punya contohnya, ini punya beliau, bentar ya. Coba. Saya izin share screen lagi. Izin share screen ya. Ini adalah landing page yang mentahan yang saya kasih sama beliau di di inovasi, di reka-reka. Nah, beliau nih kasih judulnya Pusat Souvenir Haji dan Umroh. Ini yang beliau tulis. Kemudian atasnya nggak langsung yang ini, tapi beliau kasih fokuslah dengan ibadah haji umroh Anda, serahkan ke kami urusan oleh-olehnya. Nah, beliau berinovasi sendiri. Pengen saya mungkin landing page kita mungkin terlalu biasa takutnya. Terus kayak dia pengen ngasih inovasi sendiri. Wah, saya sangat mengapresiasi nih Bapak Amir ini sangat-sangat luar biasa kreativitasnya. Beliau juga nambahin YouTube-nya beliau. Dia masukin video yang ada di Telegram, yang ada di Marketing Kit, beliau masukkan ke YouTube, kemudian dimasukkan ke landing page-nya. Wah, ini luar biasa ya. Kemudian masukkan ini yang tadi ya, landing page yang tadi mentahan yang sudah saya kasih. Kemudian nih nyusun semuanya. Kemudian beliau mungkin merasa kurang testimoni, beliau tambahin sendiri. Testimoni ini kita juga ada nih di Marketing Kit, beliau masukkan. Oh kayaknya kurang nih, mungkin takutnya materi yang kami berikan itu masih kurang, makanya beliau tambahin sendiri. Oh ini luar biasa, inovasinya bagus. Ini bisa langsung diakses teman-teman reseller semua di Marketing Kit yang sudah kita kasih juga. Nah, beliau kasih inovasi nih dalam bentuk testimoni. Luar biasa ya. Keren ini. Nah, kemudian beliau nggak request rubah harga. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini pasti nih. Ini kan seperti tanda panah, lihat ya kursor saya. Ini tanda panah. Tapi ketika pesan sekarang langsung tunjuk, ini pasti langsung ke WhatsApp beliau. Nah, ini sudah terhubung ke WhatsApp beliau gitu. Ya. Nah, langsung seperti ini. Beliau juga masukin lagi nih di YouTube-nya beliau dimasukin lagi. Kemudian beliau request, Teh saya nggak mau ada COD-nya, terus bank saya cuma BCA sama BSI. Saya kasih langsung, saya buatin. Langsung sama beliau diaplikasikan ke dalam sini. Seperti itu, jadi teman-teman nggak usah terpaku dengan mentahan, ini cuma inti-intinya aja. Tapi kalau teman-teman semua di sini mau menambahkan kayak Teh pengen pakai ini, Teh pengen pakai itu, silakan nanti bisa dikomunikasikan aja.
Seperti itu, Teh Naura. Keren ya, Bapak Amirna ya. Bapak Amirna hadir nggak nih hari ini? Oh, kayaknya enggak deh, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Teh Awul. Oh, ada tuh. Oh, ada. Ah, kayaknya ada ya Pak Amirno. Ada tuh. Oh, ada. Oh, ada. Oke, Masya Allah ya. Tuh, ternyata maksudnya kalau misalkan kitanya sudah paham nih alurnya seperti apa, kita juga bisa mengkreasikannya sendiri nih untuk diisi di landing page seperti itu ya. Seperti tadi contohnya yang Pak Amirno. Jadi kita juga kan selain menyediakan bahan materi untuk landing page-nya, kita juga menyediakan banyak konten promosi nih di marketing kit. Jadi bisa dimanfaatkan juga seperti itu untuk diisi di landing page juga. Seperti itu. Masya Allah ya ternyata ada juga yang sudah paham dan sudah mengaplikasikannya dengan baik dan Masya Allah sangat menarik juga ternyata ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya Teh Awal. Masih mau dijawab nih? Oh, boleh. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya bantu jawab juga ya. Baik. Dari Pak Agus nih, katanya yang tulisan COD dan merubah harga jual, kalau minta diedit bisa kan orang. Betul Pak, jadi nanti kalau misalkan sobat sekalian nih, ada yang mau request dari harga coretnya, kemudian harga jualnya pengen diubah nih, boleh nanti bisa hubungi saya dan saya bantu untuk rubahkan. Kemudian untuk yang menghilangkan COD, bank dan lain sebagainya, seperti itu juga bisa nanti hubungi Naura ya, karena nanti Naura bisa bantu untuk editkan seperti itu. Jadi jangan ragu untuk hubungi Naura ya, kalaupun ada yang ditanyakan, ada kendala dan lain sebagainya, bisa hubungi Naura ataupun TL juga ya, bersedia ya TL untuk ditanya-tanya seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan dari Pak Hidayat, cara ngiklan di FB dan IG gimana Teh? Nah, mungkin ini Naura bantu jawab juga boleh tuh, boleh. Nah, untuk cara iklan di FB dan IG, mungkin untuk awalnya itu eh, Bapak bisa memaksimalkan promosinya itu dengan menggunakan fitur yang ada dulu ya Pak, paling dengan story dan postnya. Nah untuk konten promosinya kami sudah sediakan di channel Marketing Kit. Jadi apabila belum bergabung, boleh untuk bergabung dulu. Nah di sana sudah lengkap ya dari mulai foto, video, caption itu sudah kami sediakan. Jadi nanti Bapak bisa tinggal copy paste ataupun download dulu nih gambarnya baru di share. Jadi eh, tidak perlu khawatir lagi nih bingung mesti promosi kayak gimana ya karena sudah kami sediakan jadi tinggal di share di paste di share Insya Allah nih banyak lah nanti konsumennya yang bakal order ke Bapak kayak gitu. Terus ada juga yang dari tadi banyak yang bilang karena kecepatan terus ada rekamannya enggak nih Kak, jangan khawatir Insya Allah nanti kalau misalkan rekamannya sudah ada kemudian sudah kami edit ya Teh Awal, kami bantu untuk share nanti rekamannya. Jadi sobat sekalian bisa untuk mereview kembali nih step-step dari pembuatan landing page ini. Jadi nggak akan ketinggalan dan insya Allah bisa diulang-ulang. Jadi sampai ngerti untuk membuat landing page-nya kayak gitu. Untuk selanjutnya, oh, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pak Usep Sepuluh. Nah, untuk pertanyaan kalau kita jual harga agen laba untuk reseller dari mana ya? Katanya. Oh, boleh untuk dibantu dijawab tahu mungkin masih bingung bapaknya antara harga agen, reseller dan lain sebagainya. Oke, mungkin Teh Naura boleh bantu share untuk harga yang slide harga reseller tadi, boleh? Saya bantu jelasin lagi ya untuk terkait harganya sendiri. Nah, oleh karena itu, kenapa sih ada harga reseller dan juga ada harga konsumen? Karena kan teman-teman di sini daftar sebagai reseller itu kan pasti untuk apa namanya untuk mendapatkan keuntungan juga ya, untuk mendapatkan banyak konsumen juga, untuk mendapat keuntungan juga. Nah, makanya kita menentukan nih harga resellernya berapa, harga jualnya berapa biar teman-teman dapat nih margin keuntungannya segini gitu ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi harga reseller itu adalah harga beli teman-teman, harga beli produk teman-teman ke kami gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan order ke kita itu pasti dapat harganya harga reseller. Nah, harga jualnya atau harga eceran terendahnya sudah kita tentukan nih. Untuk yang Safa itu 19.500, untuk yang Marwah itu 35.500. Kalau mau dinaikkan boleh nggak Teh? Boleh. Nah, itulah keuntungan lo dapat dari situ gitu ya. Jadi
harga margin keuntungannya 4.000, ini 7.000, ini keuntungan dari per piecesnya. Kalau misalkan teman-teman mau naikkan lagi boleh gitu ya, nggak apa-apa, itu silahkan. Tapi yang tidak boleh adalah menurunkannya gitu. Tapi kalau misalkan menurunkannya mau ngasih diskon sedikit nih biar closing gitu ya ke konsumennya, silahkan. Tapi jangan diposting. Kenapa? Karena nanti akan ada bentrok harga, nanti ada yang protes gitu loh. Karena kan gini, saya sampaikan seperti ini ya. Kenapa sih boleh kalau untuk via Japri tapi nggak boleh di marketplace? Nah, kalau via Japri kan itu kayak bahasa kitanya, bahasa cincainya lah. Kita kasih diskon gitu ya ke konsumen. Biar mereka closing daripada nggak jadi, kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kita pasang harga di bawah, misalkan harga resellernya 15.500, di Shopee-nya misalkan harganya 16.500. Pertama itu merusak harga pasar. Kedua kayak nanti banyak yang apa namanya? Nanti banyak yang iri-irian. Loh kok itu kok segitu sih harganya? Kalau saya kan cuma 19.500, kenapa itu 16.500? Nah, itu kan pasti akan jadi perang harga kan satu dengan yang lain. Dan kalau Shopee dan kalau online itu atau marketplace seperti itu ya, itu bisa diakses oleh banyak orang. Seluruh Indonesia bisa akses. Begitu ya. Sementara kan kalau misalkan cincai itu Japri ya, cuman konsumen dan pembeli yang tahu. Antara dua itu aja. Tapi kalau misalkan kita pasang harga di bawah harga ketentuan itu ada di misalkan di Shopee, di Tokopedia, apa itu nggak langsung jadi perang satu Indonesia nanti jadinya? Takut karena kan kita, alhamdulillah reseller kita itu udah ada tersebar dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah gitu. Makanya pasti banyak nih yang sudah pasang di marketplace gitu ya. Dan itu bisa diakses oleh siapa saja. Seperti itu. Makanya kita tentukan nih harga eceran terendahnya. Kalau mau naikkan boleh, tapi kalau di bawah itu jangan dulu ya. Gitu ya. Ini juga kan biar teman-teman dapat margin juga. Seperti itu. Paling seperti itu ya Tenaura ya. Baik, terima kasih Taul atas jawabannya. Jadi seperti itu ya Bapak tadi yang bertanya Bapak siapa? Bapak ya Bapak Usep. Jadi untuk harga itu sudah kami tentukan. Tapi kalau misalkan mau menaikkan harga jual itu misalkan karena dirasa marginnya masih kurang nih ataupun kayak supaya mengcover ongkir dan lain sebagainya itu boleh sekali ya untuk menaikkan harga jual. Kami tidak melarang mau menaikkan berapapun gitu ya. Asal jangan menurunkan karena seperti tadi takutnya malah menjadi perang harga seperti itu. Ini masih mau dilanjut nih Taul untuk pertanyaannya? Boleh, baik. Wow, semangatnya luar biasa. Masya Allah. Iya, ternyata banyak sekali ya yang bertanya. Masya Allah, pada semangat berarti ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari nih, Pak Hidayat lagi nih, katanya maksudnya cara ngiklanin landing page-nya teh, landing page itu apa gitu teh katanya. Boleh dibantu dijawab teh? Nah, seperti tadi yang sudah sampaikan, kalau misalkan landing page itu nanti dipasangnya itu misalkan di postingan teman-teman. Nah, cara ngiklaninnya gimana maksudnya atau bentuknya seperti apa? Landing page itu bentuknya seperti halaman web, landing page. Jadi satu halaman itu isinya untuk promosi kita gitu ya. Bapak Hidayat tadi nyimak nggak ya kalau cara kita pembuatannya? Nah, seperti tadi yang Bapak Amirna juga, saya share punya Pak Amirna aja deh, lebih bagus ya. Saya share aja yang punya Pak Amirno. Ini adalah disebutnya landing page. Ini adalah halaman. Berbentuknya halaman, landing page. Page itu halaman. Itu adalah satu media kita untuk berpromosi nih gitu lah. Istilahnya satu halaman ini semua informasi tentang produk kita tuh di-share di sini. Semua konsumen bisa baca, konsumen kita bisa baca, bisa melihat keunggulan produk kita itu kita tuh sebenarnya jual produk apa sih gitu loh ya. Makanya nih di atas ini saya kasih sebuah masalah. Keterbatasan bagasi, tampilan kemasan kurang, menarik kualitas produk standar, ini kan masalah. Tapi kita punya solusinya nih, solusinya di sini. Ini kan semua informasi sudah kita cakup di sini, di landing page ini gitu loh. Jadi makanya insya Allah nggak akan terlalu mentah untuk masuk orang yang calon konsumen kita via WhatsApp ini masuk, ini tidak terlalu mentah gitu loh. Karena kan mereka kalau scroll pasti baca dulu seenggaknya, selewat-selewat. Keunggulannya kita kasih di sini informasinya. Pilihan package-nya nih ada Safa, ada Marwah, kita kasih di sini. Gitu loh ya.
Beliau juga nih masukin ini kalau nggak salah gambar PPT kalau nggak salah ini gambar PowerPoint apa keren Bapak. Informasinya banyak masukin. Nah, ini juga masukin testimoni juga gitu ya. Nah, makanya landing page itu berisikan informasi kita tentang produk yang mau kita jual ini apa sebenarnya. Landing page itu isinya itu. Informasi dalam satu halaman. Seperti itu. Karena kan kalau misalkan di sosial media kan agak terbatas ya tulisannya nggak bisa begitu banyak. Tapi kalau landing page ini khusus untuk satu produk itu kita kasih informasinya semuanya keseluruhan. Yang bisa konsumen itu dapatkan dari landing page. Inilah landing page itu ini namanya. Sites web, halaman web gitu loh ya. Satu halaman isinya produk yang mau kita jual. Seperti itu. Ba- Baik, terima kasih tahu untuk jawabannya nih masih ada beberapa pertanyaan yang karena waktu masih ada nih, jadi kita bantu untuk jawab lagi ya beberapa pertanyaan terakhir nih. Baik, Hmm, kita oh, oh, saya bantu jawab dulu yang Bapak Ahmad Syaufi nih. Bagaimana perhitungan ongkir untuk disampaikan ke konsumen? Nah, untuk info ongkir sendiri kan ongkir itu saya bantu jawab ya, Pak. Nah, untuk ongkir sendiri kan tergantung dari jarak dan juga berat produk. Nah, jadi nanti kalau misalkan memang ada orderan dan untuk menanyakan ongkir nanti bisa ditanyakan ke Naura aja ya Pak. Nanti Naura bantu cek untuk info ongkirnya. Jadi nanti Naura akan tanyakan ke kecamatan mana dan berapa banyak produknya supaya jelas nih ongkir yang tersedianya berapa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada Oke, ini mungkin yang Mbak Anissa ya, saya bantu jawab ya. Mbak misalnya dari suara cutting price jual produk di bawah harga, ada sanksi kah dari pihak perusahaan atau agen? Biasanya kita adakan sanksi biasanya, tapi kan itu kayak terlalu berat ya kalau disebut sanksi. Cuma kita gini, kita kenapa sih tentukan harga tadi sudah saya sampaikan juga. Itu tuh nggak bisa kita jual di bawah harga. Sebenarnya boleh-boleh aja, tadi kan saya sudah sampaikan, boleh. Tapi kalau bisa tidak di-up gitu loh. Tapi misalnya nih saya cuma ngasih ini kok saya jualnya di bawah harga. Tapi saya ngasihnya nih face to face gitu loh. Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu tadi saya sampaikan, harganya bisa diakses oleh satu Indonesia. Misal, kayak misalkan di landing page. Landing page itu bisa diakses oleh siapa saja yang melihat. Artinya itu nggak bisa kalau di landing page. Kalau di Shopee bisa nggak? Nggak bisa. Karena Shopee bisa diakses oleh seluruh warga Indonesia. Artinya apa? Itu bisa merusak pasar. Tapi misalkan nih, saya japrian nih sama konsumen saya. Oke deh, saya kasih harganya Safa 16.000. Gimana Bu? Mau nggak? Daripada nggak closing, mendingan closingin. Gak apa-apa. Tapi yang penting harganya tidak diupdate, tidak di-up gitu harganya, tidak diinformasikan ke halayak yang kira-kira sekiranya bisa diakses. Sebenarnya, kalau teman-teman ini misalnya mau posting sekedar di status WhatsApp aja, ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma berarti resikonya ditanggung oleh reseller sendiri, marginnya berkurang, itu satu. Kedua, berarti, tapi kan gini, kalau di status WhatsApp itu, kontaknya terbatas. Yang penting dipastikan aja di kontak WhatsApp teman-teman itu nggak ada sesama reseller. Kalau nanti jadi berantem, ribut, jual harganya perang hargaan gitu. Nah itu loh, jadi dulu juga kita sempat apa namanya sampai kita kan jual produk rumah King Salman juga ya teman-teman. Sebelum produk ini kita sudah jual produk lain yaitu produk rumah King Salman. Kita sampai sisir di marketplace siapa saja orang toko mana yang menjual di bawah harga selain di bawah yang kita tentukan. Kita berikan sanksi dengan apa tidak bisa mempromosikan di toko online manapun. Artinya dengan sanksi seperti itu emang gimana caranya kalau misalkan dia jualan di Shopee misalnya, gimana caranya kita ngasih sanksi nggak bisa jualan? Ya kan kita tahu, kita tandain nama tokonya. Mereka udah nggak bisa pesan di kita lagi. Karena cuma kita yang punya produk itu. Gitu. Itulah sanksi yang kita bisa kasih. Nah makanya itulah alasan kenapa kita sangat tidak bisa bermain dengan harga. Apalagi perang harga, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngasih cincai sedikit konsumen, silakan. Yang penting nggak diposting aja. Karena nanti akan jadi perdebatan sesama reseller. Seperti itu. Itu ya. Jadi biar semuanya paham bahwa
Ya, kenapa kita tentukan harga eceran terendah biar tidak ada perang harga di pasaran. Seperti itu. Selebihnya, kalau mau di luar itu boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan ada yang sampai kalau misalkan sampai perang harga, sampai kita sisir harganya di marketplace, siap-siap ada yang tidak bisa menjual atau tidak bisa mengorder kita dengan nama tokonya. Seperti itu. Ya, oke, paling seperti itu teh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga semua jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu atau Bapak yang sudah bertanya tadi ya. Jadi boleh untuk cutting harga, tapi jangan sampai di up karena bisa menimbulkan perang harga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya untuk di sesi Zoom kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu sekalian boleh untuk bertanya nanti ke grup atau secara japri ke saya ataupun ke Teul. Boleh ya Teul ya? Nah, gitu. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih kita bantu bacakan dari Ibu Madina nih. Katanya, Kak boleh nggak landing page kita digabungkan sama produk kita yang lain? Kebetulan saya jualan hijab juga katanya kayak gitu Teul. Boleh dibantu dijawab Teul pertanyaan terakhirnya? Jawabannya boleh, silakan itu nggak apa-apa. Yang penting itu kan kita buat kan landing page itu kan untuk memudahkan reseller untuk berpromosi ya. Kalau teman-teman punya produk lain di tokonya, misalkan untuk mempermudah konsumen juga itu nggak apa-apa, kita membebaskan. Itu kan bukan bukan sebagai aturan baku ya landing page itu. Itu kan sebagai fasilitas aja. Kalau teman-teman mau lebih fleksibel dengan tambahan produk lain itu juga nggak apa-apa. Atau misalkan, saya nggak mau bikin nggak mau landing page, saya nggak mau dipakai punya saya, nggak apa-apa. Kalau mau bikin sendiri juga sekreatifnya teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa terasa lebih mudah dengan adanya kehadiran kami di sini. Makanya kalau teman-teman takutnya ada yang belum bisa atau misalkan nggak mau males gitu bikinnya ribet, mending pakai yang punya tim King Salman. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan kita hadir untuk memudahkan reseller semua. Jadi kalau misalkan ada yang mau tidak merasa repot untuk membuat inovasi dan sebagainya, itu kita sangat membebaskan bahwa kita mengapresiasi sekali bahwa teman-teman punya antusiasme yang luar biasa untuk mempromosikan produk oleh-oleh ini gitu. Artinya kita punya spirit yang sama, kita selaras gitu loh. Jadi jangan sampai adminnya aja yang semangat, resellernya enggak kan, enggak ini ya, enggak balance gitu loh. Makanya adminnya semangat, resellernya semangat kan jadi sinerginya bagus bareng-bareng seperti itu. Ya paling seperti itu ya Teh Naura ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya juga excited nih di Zoom kali ini. Alhamdulillah, sesi Zoom kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi mari kita akhiri untuk sesi Zoom kali ini ya, sobat sekalian. Semoga apa yang telah kita sampaikan nih dari pembelajaran-pembelajaran tadi, dari mulai product knowledge, kemudian tutorial pembuatan landing page-nya, semoga bisa bermanfaat buat sobat sekalian dan juga semoga bisa diaplikasikan ya, sobat ya. Jadi nanti bisa lebih membantu lagi dalam promosinya dengan menggunakan landing page ini. Buat sobat sekalian, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah antusias untuk menyimak materi kali ini. Nah, untuk misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab dan dirasa masih belum cukup nih, boleh untuk ditanyakan kembali ya di grup ataupun secara japri. Ya, jangan lupa, pokoknya jangan segan-segan untuk hubungi teteh adminnya ya. Baik, kita cukupkan jam kali ini di sini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.